Mangga, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc.MM. Yang terhormat Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Gunawan Broto Sapruto, Eskon MSc. Yang terhormat Dekan dan Kaprodi Fakultas Teknologi Informasi, yang terhormat Dekan dan Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang terhormat Dekan dan Kaprodi Fakultas Teknik, yang terhormat Dekan dan Kaprodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang terhormat Dekan dan Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi, kepada dosen Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur, dan kepada narasumber Bapak Aswin Indra Prasta, STMT, MA, PhD. Hari ini kita akan menyelenggarakan acara sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan rangkaian dari kegiatan perolehan hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Hari ini akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Rangkaian acara pembukaan oleh MC akan kita lanjutkan dengan lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur yang akan dipandu oleh saya sendiri sebagai MC. Kemudian akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Budi Luhur. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh narasumber kita, Bapak Aswin Indra Prasta. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Kemudian berikutnya akan ada penyerahan simbolis sertifikat dari Ketua Program Studi Arsitektur yang akan diberikan kepada narasumber sebagai ucapan terima kasih. Kemudian sesi yang terakhir adalah foto bersama yang akan dipandu oleh saya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Pada operator, silahkan dipersiapkan untuk persiapan lagunya. Tanahlah aku berdiri dan dipandu aku bangsaku hiduplah bangsa rakyatku semua rakyatnya bangsa Indonesia merdeka tanahku yang Tiada yang kita merdeka kita Indonesia Raya. Merdeka merdeka tanahku dan yang suci. Tiada yang merdeka merdeka kita Indonesia Raya.
Budi Luhur, Citra Insan Pancasila, Budi Luhur, Budi Luhur, Mutiara Bangsa, Budi Luhur, Budi Luhur, bangsa Indonesia. Gerak semangat kami yang suci, gerak semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, budi luhur, bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya pembukaan oleh Rektor Universitas Budi Luhur kepada Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc/MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Aswin Prasta, Associate Professor, pada para dekan, para deputi, kepada Kaprodi, dan khususnya juga kepada Kaprodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur, yaitu Ibu Eni Anggraini-Diah. Atas terselenggaranya acara ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga siang ini kita bisa berkumpul di ruangan virtual meeting ini untuk membahas atau berdiskusi mengenai sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kegiatan hibah kerjasama kurikulum MBKM yang diraih atau dicapai oleh Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai dan banggakan, kita patut bersyukur bahwa pada siang ini kita kedatangan narasumber yang sangatlah potensial, yang sangatlah mumpuni dalam bidang arsitektur di Indonesia ini. Saya sudah terima CV beliau, luar biasa aktivitasnya, karyanya, penelitiannya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga saya harapkan pada sosialisasi ini kita bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan, khususnya juga untuk prodi-prodi lain. Karena kebetulan di sini yang punya hajat adalah prodi arsitektur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Aswin Prasta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Aswin atas kesediaannya menjadi narasumber pada program sosialisasi kurikulum ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi amal karya nyata dari Pak Aswin di dalam kehidupan akademisnya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita harapkan semuanya akan bisa mendapatkan ide dari apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan ini. Saya rasa itu adalah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, bahwa khilaf itu adalah salah satu bagian dari kelemahan dari manusia. Mungkin ingin saya sampaikan sedikit tadi bahwa pada saat menyanyikan Indonesia Raya maupun Mas Budi Luhur, karena ada speed internet yang berbeda-beda sehingga lagunya akan terdengar lucu kalau kita dengarkan. Oleh karena itu mohon maaf, mungkin lain kali mendingan kita matikan, kita mute aja suaranya supaya kalau nyanyi nggak ada yang dengar. Karena kalau yang dengar, saya dengar tadi ada yang nyanyi nada A, ada B, C, dan seterusnya mungkin sampai Z kalau ada 100 orang. Jadi mudah-mudahan sebagai pengalaman kita, lain kali kalau nyanyi bareng, di-mute aja supaya kita nyanyi sendiri, yang orang lain nggak dengar. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan selamat mengikuti sosialisasi ini. Kita coba dapatkan manfaat sebesar-besarnya agar sosialisasi ini menjadi bermanfaat bagi setiap prodi yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wendy atas sambutannya.
Berikutnya saya akan membacakan biodata singkat dulu dari Pak Aswin. Oke, narasumber kita adalah Bapak Aswin Indra Prasta. Beliau lahir di Singaraja, Bali. Beliau mengambil pendidikan sarjana S1-nya tahun 1998 di Departemen Arsitektur Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan magisternya pada tahun 2003 pada Departemen Arsitektur Teknologi Bandung. Kemudian beliau mengambil kembali Master Engineering pada tahun 2008 dari Shibaura Institute of Technology Jepang. Kemudian pada tahun 2011 beliau mengambil program doktor dengan gelar PhD dari Department of Design and Engineering Shibaura Institute of Technology Jepang. Bapak Aswin Indra Prasta sendiri memiliki topik riset di bidang computational design, BIM, dan desain representatif. Afiliasi beliau dari tahun 2000, beliau telah menjadi dosen di program studi arsitektur Institut Teknologi Bandung, khusus pada kelompok keahlian perancangan arsitektur. Tahun 2011 sampai dengan sekarang, beliau menjadi anggota International Paper Selection Committee of Computer Aided Architectural Design and Research in Asia. Tahun 2013 hingga sekarang menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Tahun 2014 hingga sekarang menjadi anggota of Ikatan Penelitian Lingkungan Binaan. Tahun 2017 hingga sekarang beliau menjadi pendiri dan anggota Indonesia BIM Institute. Tahun 2018 hingga 2001 beliau menjadi wakil ketua Ikatan Arsitek Indonesia khusus Provinsi Jawa Barat. Tahun 2012 hingga tahun 2020 menjadi wakil ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. Dan tahun 2020 hingga tahun 2025 beliau menjadi wakil dekan bidang akademik Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Dan banyak sekali pengalaman penelitian dan pengalaman pengabdian masyarakat serta publikasi yang sudah beliau lakukan. Tentunya sangat panjang kalau saya akan sampaikan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya saya silakan kepada narasumber, kepada Bapak Aswin Indra Prasta, STMT-MN PhD, untuk memulai materi yang akan di-share pada kita hari ini. Dipersilakan Pak Aswin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Suara saya jelas ya, Bapak dan Ibu ya. Mula-mula saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbagi ini ya. Mungkin apa istilahnya, berbagi pengalaman dan juga berbagi proses ini Bapak dan Ibu para kolega dari dosen-dosen di program studi arsitektur di Budi Luhur ya. Karena khusus untuk MBKM sebenarnya kami di SAPPK dan di ITB itu juga sedang sama Bapak dan Ibu ya, sedang berproses juga ini Pak Wendy Useno. Hatur nuhun ini undangannya dari Prodi Arsitektur ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kita bisa sama-sama belajar ini Bapak dan Ibu ya. Jadi saya senang sekali menerima undangan ini tentang bagaimana sebenarnya konsep kemudian prinsip dan strategi dari implementasi MBKM, karena beban MBKM itu nantinya akan ada di Prodi. Budiah dan kolega dari Budi Luhur pasti sudah tahu karena yang melaksanakan itu Prodi. Tapi nantinya kebijakan, strategi itu pastinya akan munculnya dari unit pengelola program studi atau fakultas atau sekolah ya. Sekali lagi terima kasih undangannya. Saya akan mulai dengan persiapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di SAPPK, ini Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Di ITB itu kalau namanya sekolah itu hanya ada 2 prodi S1. Jadi di SAPPK itu hanya ada arsitektur dan PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik,
Ini kita semua sudah tahu ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan adanya Permendikbud nomor 3 2020 ini tentang standar nasional pendidikan tinggi, ini salah satunya ada yang di awal Maret 2020 sesaat sebelum kita kena pandemi itu ada kebijakan baru yang membuat pengelola program studi dalam hal ini sekolah, fakultas itu cukup pusing sebenarnya, apalagi kaprodi ya. Next, Bu, ya. Ya, jadi sesuai dengan Permendikbud itu, jadi arahan kebijakan barunya adalah perguruan tinggi ini wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi ini bisa diambil atau enggak, itu mengambil SKS di luar perguruan tinggi setara 40 SKS atau 2 semester di luar perguruan tinggi. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil, kata kuncinya dapat sebenarnya ini ya Bapak dan Ibu ya, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda tapi di perguruan tinggi yang sama. Ini 1 semester setara dengan 20 SKS. Jadi di Permendikbud nomor 3 itu ada beberapa yang lain, tapi yang penting terutama setidaknya bagi saya sewaktu saya menjadi kaprodi adalah bagaimana kita bisa menyikapi dua ini ya. Mengambil mata kuliah setara 40 SKS 2 semester di luar perguruan tinggi atau setara 1 semester 20 SKS di luar prodi tapi di dalam perguruan tinggi ya. Baik, next. Nah, terkait dengan yang skema yang pertama tadi yang 40 SKS itu ada 8 kegiatan atau kami boleh bilang itu 8 skema yang ditetapkan oleh Kemendikbud untuk dapat diekuivalensikan sebagai kegiatan akademik yang setara dengan 40 SKS ya. Ada magang atau mungkin nomenklaturnya adalah praktek kerja karena magang itu sudah masuk di Undang-Undang Arsitek nomor 6 2017. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan S1 atau PPAR. Jadi ini praktek kerja sebenarnya, karena mahasiswanya sendiri belum lulus. Yang kedua adalah proyek di desa, yang ketiga mengajar di sekolah, yang keempat pertukaran pelajar, kelima penelitian atau riset, keenam wirausaha, ketujuh itu proyek independen atau studi independen, yang kedelapan proyek kemanusiaan. Pada awal kami menerima ke-8 skema ini, memang banyak sekali pertanyaan dari kolega tentang bagaimana kita bisa membuat konsep ya. Karena di satu sisi kita kan terikat ya dengan yang namanya profil lulusan perguruan tinggi, capaian pembelajaran, itu bagaimana kita harus merumuskan sehingga kegiatan yang setara 40 SKS ini masih tidak mengganggu dari capaian pembelajaran atau profil lulusan. Next. Nah, karena itu ketika kami mengadakan atau mengundang semua dosen termasuk Kaprodi, terutama Kaprodi S1 dan juga Kaprodi S2, itu kami melakukan penyamaan pemahaman, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sebagian dari slide ini kami siapkan sebenarnya di bulan April. Karena waktu itu kami sudah mendapatkan Permendikbud, tetapi ITB sendiri belum membuat normanya. Nanti saya sampaikan. Jadi penyamaan pemahaman ini penting karena supaya tidak terjadi simpang siur dari dosen-dosen nantinya, apalagi dosen yang akan menjadi dosen pengampu salah satu kegiatan dari MBKM. Yang pertama adalah bahwa MBKM ini adalah skema pilihan bagi mahasiswa, jadi tidak wajib. Jadi hanya mahasiswa yang pertama dia memilih, yang kedua dia comply dengan prosedur yang kami akan tetapkan gitu ya. Tapi PT atau Prodi dalam hal ini wajib memfasilitasi. Jadi meskipun tidak ada yang memilih, tidak jalan, program ini harus tetap di-provide, harus tetap disediakan ya. Walaupun hanya ada satu mahasiswa yang akhirnya nanti berminat dan lolos seleksi misalnya ya, untuk outbound gitu, magang selama 2 semester, tetap harus disiapkan segala macam prosedur seleksi,
kuota, dosen pengampu, kemudian monitoring and evaluation gitu ya. Bahwa semangat dari skema itu adalah untuk mendekatkan kompetensi pembelajaran mahasiswa dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini mungkin di arsitektur adalah industri konstruksi ya. Memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, dan mungkin kompetensi yang diinginkan oleh mahasiswa itu berbeda dengan program studi yang dijalankan. Nah, nomor 2 ini nantinya akan terikat juga dengan norma yang ITB sudah keluarkan dalam hal ini terkait norma pelaksanaan MBKM. Yang ketiga, bahwa dari 8 skema MBKM yang ditawarkan, tidak semua harus dipenuhi oleh prodi, meskipun sebaiknya dimaksimalkan. Tapi dirumuskan yang paling sesuai atau relevan dengan education outcome, PEO, kemudian learning outcome, dan LO ya, yang masing-masing ada di setiap mata kuliah, serta mengikuti norma kebijakan strategi yang ditetapkan oleh yang lebih di atas, dalam hal ini senat fakultas atau senat akademik kampus ya. Yang keempat, bahwa implikasi dari skema yang dipilih nantinya adalah sistem kolaborasi yang harus dirumuskan lebih lanjut antara PT CQ Prodi dan juga perguruan tinggi lain atau institusi lain yang boleh jadi adalah ranahnya PT untuk MOU, kemudian fakultas atau sekolah untuk MOA, Memorandum of Agreement. Bahwa perubahan pada kurikulum berjalan sebagai respon terhadap program Merdeka Belajar harus dirumuskan secara holistik, menyeluruh, berkesinambungan, dan tidak mengganggu struktur kurikulum. Jadi kebetulan di 2019 kemarin kami baru saja, ITB itu baru saja ada kurikulum baru, jadi kurikulum 2019, sehingga ketika program ini datang di 2020, maka respon dari ITB adalah nanti akan tertuang di norma senat akademik, sebisa mungkin MBKM ini tidak mengubah struktur dari kurikulum yang sedang berjalan. Baik, next. Ya, mungkin ini bisa di skip aja ya Bu ya. Nah, di sekitar bulan Juni atau Juli, ITB mengeluarkan peraturan Senat Akademik nomor 2 2020 khusus tentang norma penyelenggaraan MBKM di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Jadi pemahaman ITB terhadap MBKM adalah pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran, dan kepada institusi ITB untuk mengembangkan aturan dan program terkait kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi secara prinsip program MBKM ini masuk dalam kerangka penyelenggaraan salah satu Tridharma perguruan tinggi, sehingga di ITB ini pelaksanaan atau penyelenggaraan MBKM ini masuk dalam yang namanya lembaga pendidikan non-reguler kalau di ITB. Arti dari pemahaman ini adalah ITB tidak memiliki kurikulum lain selain kurikulum yang berlaku tahun 2019. Tetapi mahasiswa memiliki hak untuk memilih proses pembelajaran yang diinginkan dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian tujuan program studi dan juga capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh kurikulum yang berlaku di prodi bersangkutan. Kemudian dosen dan pimpinan ITB dapat mengembangkan aturan, program, dan kegiatan Tridharma perguruan tinggi untuk kemajuan ITB dan kesejahteraan bangsa. Ini bagian dari norma dari Senat Akademik ITB. Next. Nah, karena itu ITB perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penyempurnaan program pembelajaran yang sudah ada. Jadi kami akhirnya harus memetakan mata-mata kuliah pilihan apa saja yang ada di masing-masing prodi. Nanti kita lihat struktur kurikulum yang ada di kami. Kemudian apakah ada program minor, kerja praktek, KKN, student exchange, kemudian ada kerja praktek di industri, kemudian beberapa program di musim liburan ya, ada summer course, ada summer camp, ada summer school. Itu dipetakan dan nanti lebih kami rumuskan ekuivalensinya dengan salah satu dari 8 skema tadi.
Kemudian mengembangkan program pembelajaran baru yang sebagai alternatif program MBKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Kemudian ini urusannya ke fakultas atau sekolah. Perancangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program MBKM. Kemudian pembuatan aturan-aturan operasional dan peninjauan ulang aturan-aturan yang saat ini berlaku. Kemudian perancangan sistem asesmen ketercapaian TPS dan CPL, ini bagian prodi ya, bagi mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sebagai bagian dari program MBKM. Jadi dampak dari kebijakan atau surat keputusan dari Senat Akademik adalah ada porsi yang harus dikerjakan oleh fakultas sekolah sebagai unit pengelola program studi, ada porsi yang harus dirumuskan oleh program studi sebagai ujung tombak dari penyelenggara program MBKM. Next. Oke, secara umum ada beberapa norma penyelenggaraan ditetapkan oleh Senat Akademik. Yang pertama adalah MBKM ini tidak boleh mengganggu keberlanjutan status akreditasi internasional ataupun akreditasi nasional yang telah diperoleh oleh Prodi. Yang kedua, TPS dan CPL menjadi dasar perancangan kurikulum dari setiap prodi harus tetap tercapai. Jadi ini yang agak lama prosesnya karena pada setiap skema dari 8 itu harus kita petakan masuk dalam CPL yang mana di mata kuliah apa gitu. Yang ketiga, kebebasan mahasiswa bukan kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang terkendali sesuai dengan aturan ITB terkait penyelenggaraan MBKM. Yang keempat, program MBKM diprioritaskan pada alternatif program yang dirancang oleh ITB. Yang kelima, ITB perlu memperhatikan kekhasan prodi dalam penetapan dan penyelenggaraan program MBKM. Ini dampaknya adalah dari 8 itu sepertinya nanti tidak semua yang akan ditetapkan oleh Prodi sebagai skema untuk penyelenggaraan MBKM. Yang keenam, program MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan SKS dan penambahan masa studi dari yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Kecuali bila kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa untuk program MBKM tidak memiliki ekuivalensi dengan mata kuliah yang tersedia. Jadi tidak on top tetapi diekuivalensikan dengan struktur yang sudah ada di dokumen kurikulum 2019. Yang ketujuh, mahasiswa program MBKM dari luar ITB harus lulus seleksi dan terutama berasal dari perguruan tinggi yang secara institusional memiliki kesetaraan. Nah, ini nantinya akan ada turunan dari sebenarnya kebijakan ini yang dikeluarkan atau akan difinalisasi oleh SAPPK. Next. Nah, ini terkait implementasinya di ITB sendiri, program MBKM ini paling cepat akan dimulai semester 2 2020-2021 atau mulai Januari 2021. Program MBKM akan dikelola oleh Direktorat Pendidikan Non-Reguler ya. Tadi saya sampaikan lembaga, tapi sebenarnya Direktorat Pendidikan Non-Reguler. Kemudian terutama untuk yang pertukaran mahasiswa atau student mobility itu sifatnya ada dua, ada resiprokal atau saling bertukar mahasiswa atau mata kuliah daring yang dijual. Next. Nah, kita semua tahu program MBKM kalau di kami setiap kali kami mengadakan rapat itu kami selalu menyampaikan bahwa pada intinya MBKM itu ada dua, MBKM 1 dan MBKM 2. MBKM 1 itu yang setara 20 SKS di luar prodi di dalam kampus, MBKM 2 setara 40 SKS harus di luar kampus selama 2 semester dari 8 skema ini. Next. Nah, akhirnya SAPPK ini bisa di-skip ya, Bu ya. Akhirnya SAPPK melalui Senat Akademik SAPPK itu melakukan finalisasi karena ini sekali lagi belum final tetapi sudah melalui beberapa kali rapat dan sepertinya akan difinalisasi dokumen norma penyelenggaraan MBKM di lingkungan SAPPK, arsitektur perencanaan wilayah dan kota untuk S1. Sebagai landasan operasional terhadap peraturan Senat Akademik ITB tentang norma penyelenggaraan MBKM di lingkungan ITB. Nah, penyelenggaraan MBKM ini dilaksanakan dengan yang pertama harus sesuai dengan norma MBKM yang dikeluarkan oleh Senat Akademik ITB. Yang kedua dengan memperhatikan kurikulum dan kekhasan prodi yang ada di SAPPK.
Yang ketiga, tanpa mengubah struktur kurikulum prodi. Yang keempat, dengan memperhatikan beban kerja pengajar. 5, dengan memperhatikan beban kerja mahasiswa. Yang terakhir, dengan memperhatikan cara asesmen dan evaluasi yang adil bagi mahasiswa. Next. Nah, jadi senat itu lebih detail lagi menjelaskan tentang bagaimana arahan-arahan terhadap setiap program, setiap skema dari program MBKM, terutama yang 8 itu ya. Yang pertama terkait dengan pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran pelajar dapat dilaksanakan apabila ITB keluar ya. Itu dapat dilaksanakan pada perguruan tinggi mitra ITB. Yang kedua, dapat secara resiprokal atau seimbang pertukarannya, baik dari jumlah maupun waktu jika harus dilakukan saling bertukar. Kemudian pada perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi BAN PT dengan nilai A atau unggul, atau pada PT di luar negeri yang berreputasi dengan mata kuliah yang sesuai dengan CPM atau TPS dan CPL program studi, dan harus ditentukan atau disetujui oleh program studinya. Jadi program studi sekali lagi yang melakukan perumusan ke perguruan tinggi yang mana, kemudian ekuivalensinya dengan mata kuliah apa, gitu ya. Kemudian pertukaran pelajar dapat dilaksanakan oleh mahasiswa kalau inbound, kalau ke ITB itu dari mitra perguruan tinggi mitra ITB, kemudian dapat secara resiprokal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang berakreditasi minimal B dari BAN PT, dan atau dari perguruan tinggi luar negeri yang bereputasi dan melalui seleksi penerimaan. Ini saya dalam kurung karena ini masih tentatif, masih belum putus diskusinya, Bapak dan Ibu ya. Next. Itu yang tadi adalah terkait terkait pertukaran pelajar. Jadi bisa outbound atau ITB keluar atau SHPPK keluar, atau juga SHPPK ke dalam, atau dari perguruan tinggi lain ingin mengambil kuliah di SHPPK. Kemudian terkait praktek kerja, ini dapat dilakukan pada institusi pemerintah atau perusahaan yang merupakan mitra ITB dan mempunyai reputasi yang baik. Next. Nah, terkait yang mengajar atau asistensi atau membantu Pemda, ini dapat dilakukan dengan yang pertama pada jenis sekolah yang pernah ditempuh. Jadi bisa saja membantu SMA tertentu misalnya untuk mengajar apa gitu ya. Tapi materinya itu adalah materi yang dikuasai, yang diajarkan di program studi. Misalnya di arsitektur itu merancang tapak, mendesain bangunan. Jadi aktivitas mengajar pada satuan pendidikan SMA yang dapat diakui dan diberikan SKS adalah pada jenis SMA yang pernah dilalui. Misalnya SMA jurusan IPA, IPS, atau SMA kejuruan. Mata pelajaran yang dapat diakui dan diberikan beban SKS adalah mata pelajaran yang dipelajari mahasiswa bersangkutan selama di program studi, misalnya itu tadi, menggambar perspektif bagi mahasiswa arsitektur atau kependudukan bagi mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Next. Nah, terkait penelitian, penelitian ini dapat dilakukan pertama pada lembaga penelitian dan atau Universitas Mitra ITB dan mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua juga dapat dilakukan pada kelompok keahlian atau pusat penelitian yang ada di ITB. Penelitian di SHPPK dapat dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi Mitra ITB yang pertama terakreditasi minimal B dari BAN PT, yang kedua melalui seleksi penerimaan. Jadi yang inbound itu bisa pertukaran pelajar atau juga bisa melalui skema penelitian. Next. Nah, untuk proyek-proyek kemanusiaan, keikutsertaan pada proyek kemanusiaan ini dapat dilakukan pada proyek di dalam negeri yang diakui oleh pemerintah atau pemerintah daerah, atau dilakukan di lembaga yang berbadan hukum, baik LSM maupun ormas nasional maupun lembaga internasional yang berpraktek secara resmi di Indonesia.
atau juga pada proyek di luar negeri yang dilakukan oleh lembaga resmi yang diakui dan diizinkan oleh negara terkait. Next. Nah, tentang kewirausahaan, ini skema ke berapa? Ke-7 kayaknya ya. Kegiatan kewirausaha yang dapat dilaksanakan oleh dalam kaitannya dengan MBKM adalah kegiatan yang pertama itu harus sesuai dengan TPS dan CPL program studi. Yang kedua, sesuai materi yang dikuasai dan pernah diajarkan di program studi. Jadi, kegiatan wirausaha yang dapat diakui dan diberikan beban SKS adalah kegiatan yang tidak memerlukan sertifikat keahlian. Misalnya kalau arsitektur, itu misalnya adalah studio pembuatan maket, 3D printing, kemudian rendering, visualisasi, itu tidak memerlukan sertifikat keahlian, mungkin bisa nanti diakui sebagai beban SKS untuk mata kuliah tertentu. Artist impression, membuat 3D simulasi 3D, kemudian membuat program GIS untuk mahasiswa PWK. Next. Nah, terkait studi independen yang dapat dilakukan adalah proyek independen yang tentu saja sesuai dengan TPS dan CPL program studi, kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah sesuai dengan roadmap riset dan pengabdian pada masyarakat dari dosen dan kakak yang ada di SAPPK. Jadi kalau studi independen ini, mahasiswa yang memilih skema ini dia dapat ikut dosen mengerjakan proyek di mana dosen itu tergabung dalam satu kelompok keahlian di SAPPK. Next. Nah, untuk yang membangun desa atau KKN, ini dilaksanakan yang pertama sesuai dengan materi yang dikuasai dan diajarkan oleh program studi bersangkutan, kemudian mendapat izin dari pemerintah daerah. Nah, terkait KKN, ini ITB juga sudah memiliki KKN terpusat ya, namanya KKN tematik begitu, jadi mahasiswa bisa ikut itu. Cuman memang sejauh ini KKN tematik itu SKS-nya masih kalau tidak salah 3 atau 2 SKS gitu ya. Jadi ini sedang dalam proses juga. Next. Ini proyek kemanusiaan tadi ya. Oh, ini sudah. Next. Nah, bagaimana alur dan prosedurnya ya, Bapak dan Ibu? Kalau tadi itu adalah norma pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Senat yang memerlukan yang menjadi landasan untuk operasional. Nah, operasionalnya sendiri nanti ditentukan oleh setiap prodi ini. Kalau di SAPPK, prodi AR maupun prodi PWK harus merumuskan. Apa yang dirumuskan? Yang pertama adalah skemanya bagaimana ya. Skema dan alur, kemudian prosedur, kemudian juga penetapan ekuivalensi mata kuliah. Nah, dalam hal ini baik prodi AR maupun prodi PWK di SAPPK ini sedang dalam proses, Bapak dan Ibu ya, sedang dalam proses memetakan ekuivalensi mata kuliah. Nah, yang sudah dikeluarkan oleh salah satu prodi adalah alur dan prosedur pelaksanaan. Jadi kalau di SAPPK itu prodi S1-nya hanya ada 2, AR dan PWK. Masing-masing itu punya beberapa mata kuliah pilihan. Jadi untuk arsitektur totalnya ada 16 SKS mata kuliah pilihan. Untuk PWK itu ada 15 SKS mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini boleh diambil atau mulai bisa diambil di semester 5. Namun demikian, sepertinya AR dan PWK ini sepakat pelaksanaan program MBKM ini mulai boleh diambil di mahasiswa yang menginjak semester 7. Ya. Prosedur dan juklak teknis, tawaran program, usulan para dosen pembimbing, kemudian mekanisme, monitoring, evaluasi, semuanya ada di prodi. Jadi nanti fakultas atau sekolah sepertinya nanti dekan akan mengeluarkan SK untuk tim pelaksana MBKM untuk masing-masing prodi. Next. Nah, bagaimana di AR sendiri ya, Bapak dan Ibu ya, karena saya berasal dari arsitektur, jadi saya sedikit banyak lebih tahu gitu dapurnya arsitektur itu seperti apa gitu ya. Jadi di kami ada 144 SKS sama ya.
36 SKS itu untuk 1 tahun pertama. Jadi mahasiswa ini masalahnya di kami ini begini Bapak dan Ibu ya. 36 SKS ini di TPB itu mahasiswa belum jadi mahasiswa arsitektur, tapi masih menjadi mahasiswa fakultas. Sehingga porsi mata kuliah universitas itu lebih banyak. Mafiki itu totalnya ada sekian SKS ya, dari 36 itu gitu ya. Nah, sisanya 108 SKS itu tahap sarjana. 12 SKS mata kuliah pilihan di dalam prodi, 2 kali 6 SKS, kemudian 4 SKS itu mata kuliah pilihan di luar prodi. Jadi total di arsitektur itu S1-nya 16 SKS mata kuliah pilihan. Yang mana untuk MBKM ini kita bisa arahkan semua mata kuliah pilihan yang 16 itu bisa jadi atau diekuivalensikan dengan kegiatan MBKM. Kita nanti perlu cari kurang lebih 4 SKS dari mata kuliah wajib yang ini yang lebih harus secara hati-hati dipetakan ya, dijabarkan satu demi satu capaian pembelajarannya dan bagaimana ekuivalensinya dengan kegiatan MBKM. Next. Nah, terkait dengan profil kurikulum, karena kami di-assess oleh KAAB itu punya metode dalam membagi atau mereka punya sistem dalam menstrukturkan kurikulum pada sebuah program studi. Nah, di kami, kurikulum kami itu boleh dikatakan profilnya seperti ini. Kalau kita melihat dari sudut pandang KAAB ya, Korean Architectural Accreditation Board. Jadi di KAAB itu ada 5 indikator atau namanya Student Performance Criteria, di mana 5 indikator ini mencerminkan semua mata kuliah yang diajarkan dari tingkat 1 sampai mahasiswa lulus di S2, karena kami KAAB-nya itu adalah S1 dan S2 4+2 gitu ya. Nah, apa saja indikator SPC itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan konteks dan budaya, berkaitan dengan desain, kemudian berkaitan dengan engineering dan teknologi, kemudian berkaitan dengan professional practice. Nah, kalau dilihat di profil ini memang banyak mata kuliah atau struktur kurikulum kami S1, S2 arsitektur itu 30,46%-nya itu adalah mata kuliah terkait dengan engineering dan teknologi, disusul mata kuliah terkait desain, ini termasuk studio ya, dan seterusnya. Nah, di kami profilnya adalah mata kuliah wajib itu 87,55%, sisanya mata kuliah pilihan 12,45%. Nah, rencananya adalah skema Merdeka Belajar untuk yang setara 20 SKS di luar prodi tapi di dalam kampus itu akan diterapkan mulai semester 5. Kalau tadi yang semester 7 itu adalah yang 2 semester di luar itu ya, Bapak dan Ibu ya. Karena mahasiswa arsitektur itu boleh mengambil mata kuliah pilihan itu mulai semester 5. Next. Ya, nah ini adalah profil kurikulum prodi S1 arsitektur. Jadi di semester 1, semester 2 itu ada belum ada studio. Jadi adanya matematika, fisika, kimia, kemudian mata kuliah dasar dari SHPPK itu namanya adalah dasar-dasar perencanaan dan perancangan, itu 3 SKS. Hanya di semester 1, kemudian di semester 2-nya mahasiswa mendapatkan teknik komunikasi dan presentasi, itu juga 3 SKS. Jadi 2 mata kuliah itulah yang merupakan mata kuliah dari SHPPK. Sisanya itu adalah mata kuliah ITB, termasuk olahraga, pengantar rekayasa, komputasi, bahasa Inggris, gitu ya. Nah, mulai semester 3 itu ada studio dan seterusnya. Di sini ada SKS-nya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kami sebenarnya lebih cenderung tidak ingin mengutak-atik mata kuliah atau studio wajib, terutama di semester 3, 4, 5, 6. Bisa next.
karena tingkat 1 sampai tingkat 3 itu adalah studio dan mata kuliah inti. Ya, nah ini dia. Jadi di mulai semester 5 itu ada mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Semester 5, semester 6, semester 7, dan semester 8. Nah, jika semua mata kuliah pilihan itu diarahkan untuk memenuhi MBKM, baik yang skema MBKM 1 maupun MBKM 2, maka semua mata kuliah pilihan itu 16 SKS. Nah, kami sebenarnya akan merencanakan beberapa mata kuliah wajib itu bisa disetarakan dengan skema MBKM tertentu. Misalnya, praktek di lapangan ya, praktek kerja misalnya. Itu kami mendiskusikan utilitas bangunan, kemudian manajemen proyek, ini bisa diekuivalensikan. Meskipun ini sekali lagi sedang tahap pembahasan di Prodi, Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan menambahkan beberapa SKS dari mata kuliah pilihan, kami mengharapkan bisa memenuhi kurang lebih SKS yang diperuntukkan sesuai dengan Kemendikbud itu gitu. Namun demikian memang tantangan terbesar kami adalah jika semester 7 itu semua mata kuliah wajib itu akan diekuivalensikan karena di situ ada persiapan tugas akhir, ada studio perancangan. Nah, ini masih pembahasannya masih sangat alot sekali gitu. Jadi ini masih belum putus ya pembahasan bagaimana kalau kita merelakan studio terakhir itu adalah diambil melalui skema praktek di lapangan misalnya. Ini belum mendapat kata sepakat Bapak dan Ibu ya. Namun demikian kita menyepakati bahwa jika mahasiswa itu berada di luar kampus 1 tahun, dia tetap harus melaksanakan tugas akhir di kampus gitu ya. Jadi yang lainnya ini bisa diekuivalensikan ya, termasuk kerja praktek. Kami punya mata kuliah kerja praktek 3 SKS yang tentu saja itu bisa langsung diekuivalensikan. Jadi 16 SKS mata kuliah pilihan ditambah 3 SKS itu udah 19 SKS yang bisa kami ekuivalensikan setidaknya untuk memenuhi yang 20 SKS MBKM 1. Next. Nah, ini dia. Sekali lagi ini belum final gitu ya, masih rencana. Program MBKM 1 yang setara 20 SKS dapat diambil di luar prodi tapi di dalam kampus ITB. Rencananya adalah mata kuliah pilihan yang totalnya 16 SKS yang tersebar ya, semester 5, 6, 7, 8 itu dapat dijadikan basis untuk penyelenggaraan MBKM 1 ya. Jadi ini tidak mengganggu SPC karena KAAB itu hanya menilai pelaksanaan mata kuliah wajib ya. Kemudian rencana yang lain adalah jika untuk memenuhi 20 SKS MBKM 1, maka selain mata kuliah pilihan, ada beberapa mata kuliah wajib yang dapat diusulkan untuk diekuivalensikan dengan persyaratan yang pertama, mata kuliah tersebut memiliki padanan di prodi lain. Misalnya manajemen proyek itu ada di teknik sipil, jadi mereka bisa ambil di sipil. Mata kuliah fisika bangunan, mereka bisa ambil di teknik fisika dan seterusnya. Ekuivalensi ini dirumuskan oleh komisi studio, termasuk mekanisme asesmen, evaluasi, dan lainnya, serta berkoordinasi dengan prodi tujuan, karena mata kuliah ini secara internal di ITB harus cross-listed, artinya harus bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain. Kemudian rencana yang lain untuk memenuhi MBKM 1 adalah semua program kokurikuler yang kami punya, summer school, summer camp, capstone project, akan dihargai lebih besar. Jadi selama ini hanya 2 SKS, karena kegiatannya memang hanya 2 minggu ya, full. Nantinya akan direncanakan untuk ditingkatkan menjadi 4 SKS. Secara prinsip dan pelaksanaan, kami melihat MBKM 1 ini lebih mudah dan lebih operasional, karena secara pelaksanaan ini sebenarnya sudah dilakukan. Next. Nah, untuk yang 40 SKS,
Nah, ini yang agak ribet ini sebenarnya. Rencananya Prodi AR sejauh ini memandang bahwa 8 skema yang ditawarkan Kemendikbud adalah pilihan yang dapat dirumuskan oleh masing-masing prodi. Kami mengikuti arahan Senat Akademik untuk memperhatikan SPC KAAB yang tetap harus dijaga dan kekhasan prodi yang jika melihat struktur kurikulum lebih banyak warna engineering, teknologi, dan desain. Jadi artinya apa? Kemungkinan nantinya kami akan merumuskan dari 8 skema itu yang warnanya ke arah-arah engineering ataupun desain. Rencananya saat ini Komisi Studio dan Komisi Pendidikan sedang merumuskan dan mendiskusikan skema yang dapat ditetapkan atau ditawarkan. Yang pertama adalah prioritas pertama dari 8 skema itu tentu saja adalah kerja praktek di konsultan, kontraktor, developer, manajemen konstruksi, yang masih dalam ranah industri konstruksi. Ini mungkin bisa setara lebih dari 36 SKS. Kemudian pertukaran pelajar ke luar negeri ini sudah beberapa tahun dilakukan, riset ke LIPI dan BRIN, kemudian proyek independen di bawah bimbingan dosen, proyek kemanusiaan di Habitat Internasional dan lain-lain. Rencananya apa saja yang harus disiapkan? Pemetaan SPC, Student Performance Criteria, kompetensi apa yang harus dicapai jika mata kuliah itu harus dilaksanakan di luar kampus, termasuk studio perancangan arsitektur, ini yang masih sangat alot dan belum tuntas-tuntas ya, yang mewajibkan mahasiswa berada di studio karena namanya juga studio, biasanya kan 2 hari full di studio. Nah, gimana kalau diambilnya di tempat lain? Ketika slide ini dibuat, ini belum kami membayangkan bulan September itu udah kembali normal, Bapak dan Ibu ya, tapi ternyata belum gitu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan begitu ya. Kalau nantinya studio itu sudah bisa online, apakah studio perancangan arsitektur 5 yang semester 7 itu juga bisa direlakan untuk diekuivalensikan dengan kegiatan di konsultan misalnya. Next. Kemudian lanjutannya, pemetaan ekuivalensi mata kuliah apa saja, termasuk jumlah SKS yang tadi ya. Nah, yang lain adalah, ini belum juga terlalu kami petakan, sepertinya nantinya Prodi akan mengusulkan ke fakultas atau sekolah untuk membuat MOA terhadap instansi, institusi yang mana kami adakan kerjasama MBKM. Karena sebelumnya kan, misalnya kerja praktek 3 SKS itu nggak pakai MOA, jadi mahasiswanya melamar individual dengan rekomendasi dari Prodi ke satu kantor gitu ya, satu konsultan, tapi tidak ada MOA. Nah, dengan adanya MOA ini, sepertinya akan lebih detail karena menyangkut pemenuhan kompetensi atau CPL yang harus sama-sama dikoordinasikan antara kantor atau institusi di mana mahasiswa kami kerja praktek itu dengan dosen yang mengampu gitu. Kemudian sistem pelaporan, logbook, kunjungan ke mitra, karena dampak dari MOA yang lebih detail adalah kerjasamanya harus lebih intensif ya, yang kami bayangkan begitu ya. Tidak seperti kerja praktek yang biasa yang tadi 3 SKS itu. Kalau kerja praktek itu biasanya dosen pengampunya tidak langsung berhubungan dengan kantor konsultannya, biasanya itu hanya lewat email gitu, tapi dengan skema MBKM sepertinya ini tidak bisa seperti itu lagi gitu. Kemudian tentu saja penyiapan SDM yang menjadi pembimbing mahasiswa sekaligus PIC kerjasama dengan mitra industri. Nah, sekali lagi semua ini direncanakan tanpa mengubah struktur kurikulum yang berlaku. Kami membayangkan setiap mahasiswa yang membimbing mahasiswa yang MBKM ini nantinya dia seperti pembimbing KP gitu. Kalau di kami namanya kerja praktek, karena satu dosen mungkin hanya maksimal 2 mahasiswa MBKM yang bisa dia tangani gitu. Next. Oh ya, itu ya, terakhir. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini waktunya nggak terlalu molor ya. Pada prinsipnya begini,
kami masih ada beberapa bulan ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya sebenarnya sampaikan ke Kaprodi Sarjana AR dan PWK itu maksimal Oktober ini sudah beres dengan segala macam tadi itu ya. Dengan rumusan yang paling penting adalah pemetaan ekuivalensi mata kuliah. Baik mata kuliah pilihan maupun mata kuliah wajib. Setelah itu kemudian SDM-nya. Karena SDM-nya ini nantinya akan menyangkut SK dari dekan, kemudian SDM ini juga akan menyangkut MOA dengan institusi dan seterusnya. Jadi memang di kami ini Kaprodi itu membentuk tim Bapak dan Ibu ya, membentuk tim khusus untuk mengawal pelaksanaan MBKM, terutama MBKM yang 2, yang 40 SKS, karena itu kerjanya kan 1 tahun ya, tim ini, termasuk di dalamnya adalah tim dosen pembimbingnya. Gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Diah ya. Ya, terima kasih kepada Pak Aswin atas paparan materinya. Berikutnya kita akan lanjutkan masuk pada sesi diskusi. Kepada yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand. Nanti kalau sudah, saya akan menyebutkan siapa yang akan bertanya dulu. Satu pertanyaan. Saya akan bertanya dulu ini. Monggo Pak Wendy, silakan Pak Wendy. Siapa? Baik, terima kasih. Menarik sekali paparan dari Pak Aswin mengenai apa yang dikerjakan oleh ITB ya di dalam hal ini. Nah, saya ingat bahwa Pak Aswin ini adalah alumni Jepang. Nah, saya itu hobi sekali nonton yang namanya acara before and after-nya di TV Jepang itu di Waku-Waku. Mungkin nggak tahu, Pak Aswin nonton nggak itu? Waku-Waku ya Pak ya? Acara bedah rumah. Ya. Bedah rumah yang dikerjakan oleh arsitek-arsitek Jepang terkenal gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik sekali, ada satu session di mana seorang arsitek kelas 1, tapi waktu sekolahnya dia itu adalah teknik informatika. Jadi dia dulu coding, programming, cuman waktu masih kecil dia nonton acara itu terus, sehingga dia berminat jadi arsitek. Nggak tahu apakah di Jepang tuh ada namanya program sertifikasi tanpa harus dasarnya arsitek, tapi dia punya pengalaman kerja sehingga dia bisa mengambil sertifikasi kelas 1 untuk itu. Itu satu. Yang pertanyaan kedua adalah, saya melihat di MBKM ini adalah program-program untuk yang skema 7 dan 8, yaitu untuk studi independen sama proyek kemanusiaan, itu bisa diterapkan itu acara bedah rumah itu sebagai sebuah program kerjanya mahasiswa selama 1 tahun, di mana kolaborasi misalnya untuk budgetingnya kerjasama dibimbing oleh dosen ekonomi, untuk desainnya oleh dosen itu kira-kira gimana pendapatnya Pak Aswin? Karena saya penggemarnya acara before after itu karena dari rumah jelek jadi rumah bagus, mengikuti culture-nya Jepang. Jadi culture konteks itu dapat, communication-nya dapat karena dia mendapatkan informasi kebutuhan dari setiap di rumah misalnya. Yang terbaru saya nonton ada orang keluarga yang istrinya cacat karena sakit sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, suaminya berperan penuh, menyesuaikan ruangan rumah itu dibongkar habis untuk menyesuaikan dengan kondisi pasien atau penghuni rumah. Jadi sangat-sangatlah customize itu rumahnya, itu desainnya, baik interior maupun eksteriornya. Gimana Pak Aswin? Terima kasih. Itu 2 pertanyaan itu jadi saya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Wendy pertanyaannya. Ya, sepemahaman saya ketika saya sekolah ya Pak, memang di Jepang itu ada 2 jalur sih Pak untuk menjadi register arsitek maupun license arsitek. Itu yang pertama lewat pendidikan, kemudian ada magangnya juga ya. Kalau nggak salah sama dengan yang diadopsi oleh IAI 2 tahun itu formal Pak. Namun ada juga jalur yang non formal disebutnya, tapi sepemahaman sama, mungkin saya salah Pak. Tapi yang non formal ini direkognisinya melalui pengalaman puluhan tahun gitu. Tapi sepemahaman saya dia tidak bisa jadi arsitek kelas 1 yang Bapak sebutkan itu Pak. Dia tetap harus menempuh namanya semacam matrikulasi atau apa gitu. Makanya di Jepang itu ada sertifikat khusus yang dikeluarkan untuk yang tidak menempuh pendidikan formal. Yang saya tahu ini yang biasanya mengerjakan rumah-rumah kayu Pak, yang sangat ahli carpenter Jepang ya. Itu luar biasa, dan mereka memang menyebut ini khusus kayak di kita mungkin undagi di Bali itu ya, yang memang mereka tidak menempuh pendidikan formal tetapi keahliannya sangat khusus dan itu dilindungi Pak. Nah, memang terkait yang tadi
mungkin kita tahu ya, salah satu arsitek senior sekali di Jepang, Tadao Ando, itu juga sebenarnya tidak menempuh pendidikan formal sebagai arsitek, tetapi dia dulu kalau nggak salah dia cita-citanya jadi petinju sebenarnya. Jadi nggak tahu jalan hidupnya kemudian jadi arsitek gitu. Tapi itu adalah contoh, Pak. Saya pernah mendapat kuliah dari Toyo Ito ya. Toyo Ito itu adalah arsitek dan dia profesor di Jepang. Jadi dia menempuh pendidikan formal dan dia mengatakan bahwa memang di Jepang ada 2 stream itu. Jadi ada yang streamnya praktek gitu ya, praktek, dan biasanya ini berawal dari profesinya sebagai tukang kayu, tukang batu, karena di Jepang itu semua profesi itu ada sertifikasinya gitu, jadi nggak satu jalur gitu. Nah, itu sih Pak. Jadi dulu juga pembimbing saya dari Tsukuba, dia arsitek bukan arsitek ya, menyenangi arsitektur sebagai hobi Pak. Jadi dia suka merancang, dia suka membangun, tapi dia bukan arsitek karena dia programmer Pak. Nah, itu dia juga nggak dapat tidak punya lisensi sebagai arsitek, karena itu ketika dia ada proyek, biasanya dia suka diajak oleh arsitek-arsitek ternama gitu ya. Jadi diajak sayembara atau diajak ini untuk mengerjakan ini gitu. Jadi seperti itu Pak. Yang kedua tadi tentang, iya betul Pak, yang MBKM. Memang Pak, yang proyek kemanusiaan, kemudian yang satu lagi membangun desa kalau nggak salah ya, itu sangat bisa Pak. Jadi kalau nggak salah Kemendikbud itu mengeluarkan yang namanya program Permata kalau nggak salah ya. Permata ini juga bisa mengakomodasi skema MBKM. Kami juga kemarin ikut programnya Permata Kemendikbud untuk yang 2020 kalau nggak salah. Yang kedua Pak, memang kami kemarin begini, ada salah satu institusi yang datang ke ITB dan mereka spesifik siap dengan MBKM Pak. Jadi maksudnya mereka minta beberapa mahasiswa ITB lintas jurusan, tapi mereka tetapkan hanya kuotanya 10 dari seluruh ITB. 10 dari seluruh ITB, mereka mereka siap menampung Pak. Saya bilang aja ini Bank Indonesia Pak. Jadi Bank Indonesia itu sudah punya konsep, sudah punya platform, sudah punya sistem assessment, monitoring untuk MBKM yang 40 SKS. Nah masalahnya Bank Indonesia ini programnya dekat dengan statistika, kemudian bisnis, kemudian matematika, kemudian ya teknik industri. Nah arsitektur nggak ada di situ. Jadi ya kita juga nggak bisa memaksa mahasiswa untuk ikut ke sana. Tapi mereka punya ini Pak, sudah punya semacam kurikulum lah ya. Jadi ini itu mereka punya step-nya, punya stage-nya. Kemudian ini kira-kira nanti kalau mahasiswa yang berasal dari latar belakang teknik industri itu kira-kira mata kuliah itu ini gitu. Jadi itu ada beberapa institusi yang sudah sangat siap dengan MBKM sehingga perguruan tinggi mensuplai Pak mahasiswa dengan latar belakang yang sesuai gitu. Nah yang menarik adalah kalau inisiasi institusinya itu dari Pemda Pak. Sebenarnya kan Pemda itu banyak ini ya, banyak program sebenarnya. Kalau di Jawa Barat misalnya dulu Pak Ridwan Kamil itu sempat menyampaikan ide untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru misalnya di Jawa Barat. Nah ini bisa sebenarnya di-inline-kan dengan program MBKM. Nah, namun Pak memang inisiasi ini mungkin saja tidak harus dari perguruan tinggi Pak. Dalam hal ini mungkin fakultas sekolah atau prodi ya. Bisa saja kayak Bank Indonesia itu dia udah punya semuanya. Tinggal dia ingin mencari bibit misalnya, bibit yang nanti dia akan diangkat menjadi karyawan setelah lulus dan segala macam. Sangat bisa sih Pak, dan sebenarnya kalau saya pribadi melihat MBKM ini positif sih Pak. Saya melihat MBKM ini pertama ini membuka peluang kolaborasi yang pertama. Yang tentunya ini tidak hanya diinginkan oleh industri ya. Jadi saya membayangkan MBKM ini justru membuat
sekat-sekat itu jadi nggak ada gitu Pak. Pemda, Pemkot, kemudian swasta, kemudian ya sektor inilah ya, sektor private sektor gitu, dan pendidikan tinggi gitu. Tapi karena ini baru beberapa bulan ya Pak, ITB juga atau dalam hal ini prodi saja itu memerlukan waktu agak panjang nih Pak untuk merumuskan. Sebenarnya kalau ini kita buka propose ke Pemkot, misalnya Pemkot Bandung atau Pemkot Jawa Barat, kemungkinan disambut baik sih Pak. Karena kan ya di satu sisi mahasiswa dapat kredit gitu ya. Kemudian mahasiswa langsung terjun di lapangan. Kemudian ini adalah permasalahan real di lapangan, misalnya seperti itu. Jadi mungkin yang diperlukan adalah memang kesiapan institusional gitu ya. Kemudian ya SDM-nya Pak, dosennya harus mau gitu. Nambahin kerjaan dosen. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama Pak. Sharingnya. Oke, terima kasih Pak Wendy. Berikutnya yang raise hand Ibu Hasizah. Ya. Makasih Mbak Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Rektor, Pak Aswin, tadi terima kasih atas penjelasan terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya kalau saya melihat Kampus Merdeka ini memang di awal saya udah mencoba mempelajari gitu ya dari panduan gitu. Nah kemudian konsep-konsep memang sudah ada, tapi sebenarnya ada pertanyaan besar di pikiran saya itu bagaimana sebenarnya realnya ketika semua konsep-konsep ini kita mau terapkan ke mahasiswa. Jadi misal mungkin saya mungkin terkait bertanya juga ini dengan Pak Aswin. Misal ada satu dari 8 program kegiatan yang ditawarkan dalam Kampus Merdeka, misal seperti praktek kerja, magang. Untuk penyetaraannya, gitu. Tadi kan Pak Aswin mungkin bilang ya baru ITB arsitektur baru evaluasi kurikulum 2019 gitu. Mungkin sama kalau di saya kebetulan prodi kriminologi kita juga baru evaluasi kurikulum di 2019. Jadi kurikulum tetap sama di 2019 gitu, Kak. Tidak perlu ada yang diubah tapi mengikuti. Nah, kalau untuk anak-anak yang kita tawarkan praktik kerja di instansi, nah bagaimana dengan penyetaraan perkuliahannya, penyetaraan mata kuliahnya? Apakah yang kita setarakan, misal mahasiswa ini ambil magang yang praktik kerja pada saat semester 5. Dia ambil 1 semester 6 bulan di instansi, misal kalau kita itu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, apakah mata kuliah yang disetarakan itu sama-sama di semester 5 yang sudah ada di kurikulum atau yang menyesuaikan terkait dengan instansinya? Kalau di BNPT misalnya di mata kuliah di kriminologi ada teror dan terorisme atau mungkin investigasi dan intelijen dan lain-lain yang bisa serupa lah dengan kajiannya yang ada di instansi KKP itu mungkin satu Pak Asin. Kemudian untuk kegiatan penelitian juga, penelitian ini apakah mahasiswa ini memang sebagai peneliti utama atau memang asisten peneliti di lembaga yang tadi yang Pak Asin jelaskan. Nah itu bisakah sebenarnya kita setarakan dengan skripsi? Misal kalau kita tawarkan di semester 7 gitu ya Pak Asin, anak ini misalnya mau lulus 3,5 tahun itu 7 semester, bisakah kita setarakan dengan skripsi? Nah ini bagaimana gitu? Apakah memang sepadan atau ada hal lain? Nah kemudian satu lagi, mohon maaf ini agak banyak mungkin Pak Asina. Untuk kegiatan yang pertukaran pelajar beda prodi dalam satu kampus. Nah kita kan sudah ada tawaran misalnya 16 SKS tadi ya Pak, atau sampai 20 SKS gitu. Dengan kalau di kriminologi kemarin saya sudah bikin perencanaannya dengan prodi sosial ilmu komunikasi gitu ya. Kita menawarkan sebenarnya rencananya paket gitu. Jadi 16 SKS sampai 20 SKS. Semisal ada anak mahasiswa juga yang sudah mengambil paket itu, apakah kalau misalnya ada yang tidak lulus dari misal di prodi ilmu komunikasi, nah itu bagaimana Pak? Karena kan kalau saya melihat oke, ini konsep Kampus Merdeka tadi sudah
Pak Aswin jelaskan juga di panduan juga sama gitu ya. Cuma kan kadang realnya kita tuh kita butuh, kita akan buat panduan per kegiatan dan di dalam kegiatan itu pun ada kegiatan lainnya, tidak hanya disetarakan, laporannya bagaimana, sistemnya, apalagi kalau kita mungkin di Budi Luhur punya sistem secara teknologi, misalnya ada Oracle gitu ya, kalau bahasanya kita ada belanja di prodi ini bagaimana, di sistem kode kurikulum dan lain-lain gitu. Nah, realnya sebenarnya untuk dari konsep-konsep besar si kampus Merdeka ini. Itu saja Pak Aswin, Bu Mbak Eni, terima kasih. Ya, Bu, terima kasih Bu Kazizah ya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya penting semua dan memang itu saya merasa pasti akan muncul ketika prodi ini akan mulai melaksanakan ya. Kan begitu nanti misalnya dibuka di semester genap 2021 misalnya, prodi arsitektur misalnya dalam hal ini ya, membuka MBKM untuk skema kerja praktek misalnya, ini setara ini. Nah, yang pekerjaan pertamanya pasti itu tadi, menyetarakan. Nah, satu skema itu kan bisa nanti diekuivalensikan dengan beberapa mata kuliah. Ya, kalau di kami misalnya, kerja praktek itu semua mata kuliah pilihan, yang ada 16 SKS itu masuk gitu. Tentu saja mata kuliah pilihan ini jika ada mata kuliah pilihan yang lepas dari kerja praktek ya, misalnya apa ya, kami harus membuat atau kami akan memasukkan mata kuliah itu ke mata kuliah pilihan yang sifatnya agak general. Kami punya mata kuliah pilihan namanya topik khusus. Nah, topik khusus itu bisa dimasukkan apa saja sebenarnya yang lebih fleksibel. Yang pertama itu, jadi mata kuliah pilihan itu semua akan dimasukkan dan harus bisa diekuivalensikan capaian pembelajarannya dengan kegiatan atau salah satu skema yang ditetapkan kegiatannya. Jadi selama 1 tahun ya, misalnya Prodi AR akan menetapkan ekuivalen 40 SKS itu kerja praktek di konsultan arsitektur atau konsultan engineering misalnya. Nah, dari situ dia dapat berapa SKS setara dengan 1 tahun itu ya. Yang pertama 16 SKS-nya sudah pasti dari mata kuliah pilihan. Jadi dia nggak perlu ngambil mata kuliah pilihan lagi. Yang kedua, beberapa mata kuliah wajib itu bisa diekuivalensikan. Yang paling kelihatan adalah manajemen proyek. Itu bisa langsung ekuivalen ke skema kerja praktek. Kemudian di kami ada perumahan permukiman misalnya bisa masuk dan beberapa yang lain. Tapi pada intinya adalah memang ini harus diturunkan ya capaian pembelajaran. Tadi di slide tadi itu ada definisi baru tentang SKS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi bukan lagi jam belajar tapi jam berkegiatan, jam kegiatan gitu ya. Nah, ini pun mesti didefinisikan kan kegiatannya itu apa saja yang bisa diekuivalensikan dengan SKS. Nah, selain mata kuliah wajib, yang agak repot sebenarnya adalah studio. Agak repot kenapa? Karena di kami studio itu kan bebannya besar, 5 SKS ya. Jadi kalau satu studio diekuivalensikan dengan salah satu skema, berarti sudah 5 SKS masuk ya, 5 ditambah 16 ditambah 2, 18, mungkin sudah hampir 25 sekian ini masuk SKS-nya. Tapi masalahnya studio itu kan ada CPL sendiri, kemudian dari CPL itu diturunkan nantinya ke outputnya seperti apa. Nah, ini yang belum putus di kami, Bu, karena karena di kami ada namanya komisi studio. Komisi studio itu belum sepakat dengan apakah nantinya proses dia bekerja dalam tanda petik ya, bekerja di konsultan itu sama dengan proses pembelajaran ketika dia berada di studio. Karena takutnya di konsultan itu dia tidak mendapatkan pengetahuan yang sama, ya maksudnya yang menyeluruh seperti halnya di studio. Bisa saja di konsultan itu ketika dia kerja, dia hanya mendapatkan pengetahuan yang sangat spesifik, misalnya hanya mengerjakan konseptual design, hanya mengerjakan resort, hanya mengerjakan visualisasi selama 6 bulan. Jadi dia tidak mendapatkan
pengetahuan yang utuh seperti halnya dia dapatkan di studio di kampus gitu. Itu yang ditakutkan. Jadi memang untuk studio ini kami belum sepakat akan beberapa hal. Nah, ini menyebabkan memang yang 40 SKS MBKM di luar kampus itu belum dapat dijabarkan secara operasional. Ini masih yang tadi itu masih rencana-rencana itu, Bu, terutama karena studio. Di luar studio lebih manageable, di luar studio itu lebih operasional. Mata kuliah nanti dilihat outcome-nya apa, kemudian output-nya apa, dan itu nanti diujikan. Dia dapat enggak itu pengetahuan, keterampilan yang seperti yang disyaratkan oleh mata kuliah. Misalnya yang paling simpel adalah manajemen proyek. Manajemen proyek itu mahasiswa harus bisa apa, nanti mereka magang, itu nanti diuji gitu ya. Nah, terkait dengan ujian ini memang kami sedang mendiskusikan bagaimana asesmennya. Karena nanti kita kan nggak bisa secara konseptual menganggap mahasiswa yang ikut MBKM ini dalam tanda petik lulus semua, gitu kan agak repot ya, karena tetap saja harus diuji. Karena itu kami mengusulkan beberapa mekanisme terkait assessment dan monitoring. Yang pertama, ya harus ada dosen yang membimbing, yang melekat ke masing-masing mahasiswa. Dosen inilah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, mulai dari pelaporan, tiap minggu harus buat logbook, kemudian tiap bulan misalnya harus ada seminar kecil dan segala macam, untuk menjaga ekuivalensi ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau di luar ya, kalau di luar di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus seperti apa? Misalnya mahasiswa AR dia ambil mata kuliah fisika bangunan di teknik fisika misalnya. Karena nanti fisika bangunan yang ada di kurikulum AR itu dia boleh nggak ngambil, dia harus ambil di fisika bangunan. Kalau dia nggak lulus seperti apa? Nah, tentu saja dia harus ngulang nantinya. Nah, ngulangnya ini, dia ngulangnya bisa oke lah, ambil di AR saja. Kalau memang di TF misalnya terlalu berbeda gitu, ya, jadi dia bisa ambil yang reguler. Sekali lagi, kemarin juga ada pertanyaan yang sama dari beberapa dosen, apakah MBKM ini berarti mahasiswa harus ikut MBKM dan nanti mekanisme pembimbingan seperti apa? Kami sejauh ini membayangkan kami akan menetapkan kuota, Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak sebebas mahasiswa diberi bukaan silahkan ikut MBKM, itu nggak akan seperti itu sepertinya. Tapi kami menetapkan kuota. Jadi untuk tahun ini program MBKM AR maksimal 10% dari satu angkatan. Karena biasanya kami 10% itu adalah mahasiswa yang exchange misalnya. Jadi kami ada 80, 10% itu kebanyakan. Setiap tahun kami ada 6 orang sampai 8 orang yang satu semester di luar negeri dan segala macam. Nah, kami akan pakai patokan itu sebagai koridor awal untuk melihat pelaksanaan MBKM di awal-awal ini, Bu, tahun depan. Ini mungkin kami akan buka maksimal mungkin 10% dari setiap batch, ya. Itu pun kami juga khawatir apakah ada mahasiswa yang berminat gitu. Karena kalau arsitektur mungkin ada 1-2 orang yang berminat ya, jadi yang ingin benar-benar jadi arsitek itu mungkin mereka merasa belajarnya lebih baik kalau langsung di konsultan misalnya seperti itu. Jadi tadi itu ya yang terkait pelaksanaan memang kami belum bisa kami hanya bisa meraba-raba nih, membayangkan bagaimana nanti pelaksanaannya. Yang jelas untuk pelaksanaan di luar prodi tapi di dalam kampus itu jauh lebih mudah. Ibaratnya kami tinggal telepon ke fakultas bersangkutan gitu, ini mata kuliah ini akan diambil oleh mahasiswa kami dan seterusnya, itu jauh lebih mudah. Kemudian terkait ininya juga lebih mudah ya, administrasi, nanti FTE-nya bisa langsung dihitung dan segala macam. Tapi kalau yang di luar, yang di konsultan misalnya, ini agak rumit. Karena itulah kami nanti merencanakan memang akan membuat atau merancang Memorandum of Agreement. Tentu saja karena ini terkait dengan tidak hanya mahasiswa kami dibimbing oleh dosen di prodi kami, tapi juga kan dia ini 1 tahun di kantor. Kalau dia nggak kerasan di sana pindah bagaimana ya? Nah kayak gitulah. Jadi ada hal-hal
yang hanya bisa memang akan muncul ketika pelaksanaan. Ketika di atas kertas atau ini sih masih mungkin oke gitu ya, tapi kita, wah Pak di sini kantornya saya nggak kerasan sebulan pindah. Nah itu bagaimana dengan ini? Jadi ada hal-hal yang harus disiapkan Bu, ininya apa namanya koridor-koridor pelaksanaan. Karena itu MOA ini jadi sangat-sangat penting di sini. Karena dengan MOA kalau ada kesepakatan berarti di pihak sana yang menerima mahasiswa kita juga sadar akan konsekuensinya ya, punya hak dan tanggung jawab. Mahasiswa juga harus diberikan rambu-rambu, hak dan tanggung jawab dan segala macam. Itu Bu Kak Zizah ya, memang ini berat sih Bu bagi kami. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Aswin, karena mungkin terkait pelaksanaan itu kan kadang-kadang itu tadi ada persoalan di lapangan gitu kan. Ya. Itu, Ya, Bu. ini kan kita konsep besarnya pada saat realnya di lapangan itu mungkin akan berbeda-beda soalnya. Terima kasih Pak Aswin. Ya, kami juga memberikan begini Bu ya. Ini kan kalau mahasiswa itu magang, bukan magang istilahnya, kerja praktek ya, mereka semester 7 ya, kerja praktek setahun di atau 8 bulan lah kira-kira itu ya di kantor. Itu kan kami juga membayangkan apakah ada yang mau sebuah konsultan menerima mahasiswa yang belum lulus, pertama belum lulus semester 7 dan mungkin nggak akan dibayar juga ya. Tapi apakah dalam konteks begini, ini saya misalnya ya, saya sebagai pimpinan perusahaan, kemudian ada program MBKM, kira-kira apa yang kantor saya dapatkan dengan MBKM ini ya? Selain dalam tanda petik terbeban oleh ada mahasiswa biasanya kerja praktek kan 3 bulan ya, ini malah 1 tahun gitu di kantor saya gitu, gimana ya? Terus dia bisa dipekerjakan apa gitu? Karena kan sekali lagi belum lulus gitu, kemudian dia harus dimentorin oleh staff gitu. Ini juga kami membayangkan yang skenario yang nggak begitu optimis sih Bu gitu. Ya. Terima kasih Pak Aswin. Ya Bu. Terima kasih Mbak Eni. Ya, terima kasih Bu Aziza. Berikutnya kepada Bapak Ahmad Musafa dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Bu Eni. Selamat siang Pak Aswin. Selamat siang Pak. Tadi beberapa pertanyaan mungkin sudah ditanyakan sama Bu Azizah. Saya ada beberapa tambahan sedikit pertanyaan. Mungkin juga ini teknis banget gitu ya. Karena kebetulan saya dari Prodi juga Pak, dari Prodi Teknik Elektro. Hari Kamis dan Kamis minggu lalu kebetulan kami di Elektro itu ada baru ketemu forum nasional ya, Forte, dari teman-teman di STAY juga ada gitu ya. Jadi memang menjadi satu wacana yang menarik, kemarin juga menjadi satu bahasan di forum kami di Teknik Elektro, terutama terkait dengan masalah kurikulum merdeka ini. Nah, kalau kami yang menjadi pertanyaan mendasar tadi memang beberapa kendala sudah Bapak sampaikan terkait dengan masalah teknis Pak. Jadi misalkan begini, kalau tadi di paparan Bapak dan beberapa paparan yang pernah saya dapatkan dari narasumber, terutama dari Kemendikbud, itu misalkan disebutkan untuk mata kuliah lintas prodi di dalam kampus itu diambil dalam 1 semester gitu ya. Kemudian tadi Bapak bilang mulainya di semester 5. Nah, sebenarnya konsep ini di kami di Budi Luhur itu sudah dari tahun 2010 kalau tidak salah, kita sudah mengenal ada namanya mata kuliah lintas prodi. Dan itu bisa diambil di kampus kami itu lintas prodi itu mulai dari semester 3 yang sifatnya memang pilihan. Jadi kami distribusikan Mbak. Jadi misalkan kalau tadi bilang 1 semester itu 20 SKS, misalkan kita distribusi semester 3 misalkan ambil 2 mata kuliah 6 SKS dan seterusnya. Sehingga tidak mengumpul di 1 semester karena dengan asumsi supaya mahasiswa punya wawasan yang pertama, itu yang pertama. Nah, yang untuk di arsitek di tempat Bapak sendiri itu konsepnya seperti apa yang nanti akan diterapkan? Mungkin bisa di-sharing. Yang kedua, terkait dengan teknis pengambilan kuliah, Pak. Umumnya, biasanya kan mahasiswa KRS dulu nih, Pak. Isi rencana studi. Nah, kami masih membayangkan kalau misalkan KRS, biasanya KRS itu kan memang ketika semester yang sekarang berjalan untuk semester depan itu belum berakhir, semester sekarang, itu sudah KRS dulu.
Nah, ketika mahasiswa itu akan memutuskan ngambil program ini, tadi dibilang mulai semester 5, berarti di akhir semester 4, dia sudah mulai mengisi KRS. Kemudian, nah, ketika KRS sendiri kan sebenarnya kita sudah punya bagan kurikulum, Mbak. Kita punya bagan kurikulum. Nah, apakah mahasiswa mengisi mata kuliah sesuai dengan bagan dulu, atau memang dia hanya akan mengisi, oh saya akan mengambil kegiatan misalkan magang industri gitu. Jadi nanti magangnya baru akan dikonversi menjadi apa. Berarti secara teknis KRS-nya belakangan, seolah-olah kalau saya ngeliatnya kan gitu, mata kuliahnya diisi apa. Tapi saya ngambil kegiatan magang di industri selama 1 tahun yang nanti bisa dikonversi jadi 20 SKS misalkan. Nah, ini mungkin bisa di-sharing rencana yang disiapkan teman-teman di ITB seperti apa. Ya, Pak. Kemudian terkait yang ketiga, konversi nilainya, Pak, setelah selesai. Betul. Nah, apakah nanti kalau misalkan konversi itu dilakukan berdasarkan hasil kegiatan, misalkan dia melakukan kegiatan kalau di arsitek, dia mempelajari misalkan, ada rendering, ada ini, sehingga bisa dikonversi ke mata kuliah A, B, C gitu, sehingga bobotnya sekian SKS itu yang bisa cocok apa. Jadi itu kira-kira seperti apa? Saya kira itu, Pak, pertanyaan dari saya, Pak Aswin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya, dari Elektro ya Pak. Jadi kemarin kami juga di ITB sempat ngobrol ya Pak ya dengan beberapa prodi, lintas prodi begitu tentang yang MBKM 1 nih, yang 20 SKS. Memang di ITB itu di kurikulum mulai 2008 kalau nggak salah, kita punya atau prodi diwajibkan memiliki mata kuliah pilihan yang bisa diambil harus di luar prodi. Rata-rata prodi itu punya 4-5 SKS yang diambil harus dari luar prodi. Nah, jadi itu adalah landasan yang kami bisa pakai untuk yang MBKM 1. Nah, tentunya kan mata kuliah pilihan kalau di struktur kurikulum di ITB ini menyebar dari mulai semester 5 kalau di kita, Pak. 5, 6, 7, 8. Jadi mulai tingkat 3, mahasiswa itu boleh ambil mata kuliah pilihan. Setiap semesternya itu kira-kira 4 SKS lah gitu, 4 atau 5 SKS. Nah, jika berarti mahasiswa ini mulai semester 5 akan atau prodinya membuka MBKM yang pertama ini, artinya mereka boleh ambil mata kuliah pilihan di luar prodi, tapi di ITB. Artinya semua mata kuliah pilihan yang ada di kurikulum AR dalam hal ini diekuivalensikan sebagai mata kuliah pilihan luar prodi, Pak. Jadi misalnya selama ini kan mata kuliah pilihan luar prodi itu hanya 4 SKS. Umumnya mahasiswa arsitektur itu ambil desain interior, desain pameran, kemudian jadi intinya mata kuliah yang ada di FSRD. Yang kedua, mahasiswa AR itu sering ngambil mata kuliah di SBM. Nah, nantinya ini mereka boleh mengambil mata kuliah di luar AR sebanyak maksimal 20 SKS kan Pak berarti. Jadi semua mata kuliah pilihan itu nggak ada yang diambil di AR tapi di luar AR semua. Jadi 16. Ditambah nanti kita bisa ekuivalensikan 1 atau 2 mata kuliah itu sebenarnya solve itu masalah itu. Tapi bisa juga begini Pak. Jadi begini. Si MBKM ini kalau yang MBKM 1 itu bisa mulai diambil di awal semester 5, yang artinya mereka mengisi, kalau di kami namanya FRS Pak, FRS formulir rencana studi. Nah itu karena sekarang pun sebenarnya sudah bisa, jadi mereka ambil mata kuliah apapun cross listed gitu ya, jadi mereka bisa ambil dan itu diasistensikan ke dosen wali biasanya. Kalau dosen wali approve berarti mereka bisa ambil mata kuliah pilihan. Kami melihat prinsipnya ini nggak terlalu sulit Pak, karena kemarin kami juga diskusi dengan Direktorat Pendidikan di ITB. Sebenarnya yang MBKM 1 ini praktis nggak terlalu bermasalah di ITB. Pertama karena bisa cross listed, artinya mata kuliah yang memang akan dimasukkan sebagai mata kuliah MBKM oleh prodinya itu harus cross listed, artinya boleh diambil dari prodi lain. Yang kedua, ini tentu saja kalau cross listed kan mahasiswa dari prodi apapun yang memilih MBKM itu bisa ambil mata kuliah apapun di ITB gitu ya, dan itu mesti di-approve. Yang selanjutnya adalah terkait tadi saya mau ngomong apa ya? Terkait administrasi sih sebenarnya yang ini Pak, yang agak ribet adalah jadwal.
Nah, karena secara administrasi mungkin nggak terlalu bermasalah, tetapi mungkin saja masalahnya tuh di jadwal, bentrok dengan mata kuliah wajib yang ada di prodi dan lain-lain. Ini memang mungkin nanti ketahuannya ketika di lapangan, Pak. Mata kuliah ini ternyata bentrok dengan studio, wah itu udah nggak mungkin bisa diambil yang kayak gitu. Jadi yang pertama adalah secara prinsip nggak masalah karena mereka bisa ngambil mulai dari semester 5, kemudian bisa saja ngambilnya kalau kami sih melihatnya akumulatif ya Pak ya, si MBKM ini, jadi bisa diambil berapa SKS di semester 5, kemudian di semester 6-nya berapa SKS gitu. Jadi pertama itu karena akan sulit sekali nanti terkait jadwalnya juga Pak. Akan sulit sekali kalau satu semester itu setara 20 SKS gitu. Belum lagi di semester yang sama mereka harus 2 hari harus studio gitu. Nah, yang lain tadi pertanyaan selanjutnya adalah tentang mekanisme penilaian. Ini juga luar biasa pentingnya karena ini akan terkait dengan seberapa dalam setiap dosen pengampu dan juga setiap, kalau di kami ada komisi studio dan komisi pendidikan ya, itu dapat menjabarkan capaian pembelajaran setiap mata kuliah Pak. Jadi misalnya setiap mata kuliah itu ada sekitar 5 poin capaian pembelajaran ya, maka 5-5-nya itu harus dijabarkan lebih lanjut ke kegiatan yang akan direncanakan akan dilakukan di skema yang ditawarkan. Misalnya mata kuliah tadi ya, manajemen proyek ya. Manajemen proyek itu 2 SKS. Dari 2 SKS ini, mahasiswa diharapkan bisa apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini, ekuivalen di kegiatan di kerja praktek. Ini memang harus, maka dari itu kami menyarankan ada MOA. Karena di MOA itulah tereksplisitkan apa yang kami harapkan akan diakomodasi oleh institusi mitra gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa ini akan diekuivalensikan manajemen proyeknya, mata kuliah manajemen proyek, sehingga konsultan ini harus apa, bukan harus ya, harus mengakomodasi apa gitu ya, sehingga mahasiswa ini bisa belajar terkait capaian pembelajaran di mata kuliah manajemen proyek di konsultan ini gitu ya, sehingga dalam hal ini penilaiannya nanti bukan tinggal ya, melihat ini tadi Pak, melihat kesesuaian tadi. Nah yang paling sulit adalah menyamakan ini. Karena kalau studio Pak, di kami itu capaian pembelajaran studio, satu tugas itu ada, kalau nggak salah ada 12 output gitu Pak. Harus bisa menjelaskan, kan ada 5 ya, harus bisa mendesain, harus bisa membuat produksi desain, atau menggambar, merender, dan segala macam. Kemudian harus bisa melakukan analisis. Nah dari 5 ini, masing-masing ada anaknya. Nah inilah yang nanti akan diekuivalensikan dan nanti nilai itu kayak rubrik dia Pak. Jadi nanti setiap pengampu, setiap prodi harus mengeluarkan rubrik ekuivalensi atau rubrik penilaian dari mata kuliah. Kalau mata kuliah atau studinya sudah punya rubrik, berarti rubrik inilah yang nanti menjadi bahan diskusi ketika prodi bertemu dengan institusi yang akan dijadikan mitra Pak. Karena hanya melalui rubrik lah penilaian itu bisa dilakukan Pak. Kalau enggak nanti bingung ya, maksudnya ya belajar apa di sana selama 6 bulan, kemudian tiba-tiba gimana cara menilainya. Tapi sekali lagi ini masih ini ya Pak, masih rencana dan kita juga belum tahu wet and dirty-nya gitu Pak. Belum tahu kira-kira selahnya seperti apa nanti ini gitu. Oke, terima kasih Pak Aswin. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Musa Pak. Pak Aswin, saya boleh tanya ya Pak Aswin ya? Ya Bu. Saya mau tanya, kalau andai kata ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya, kan di program MBKM kan bisa ya Pak Aswin ya? Nah, apakah yang akan tercantum di transkrip dia nama mata kuliah yang kita konversikan ke mata kuliah ada di bagian kampus kita, atau mata kuliah yang namanya sama dengan tempat universitas mahasiswa kita mengambil? Ya, baik Bu. Nah, kalau di kami Bu ya,
Kalau di kami, kalau yang namanya ekuivalensi berarti nilai yang didapat oleh mahasiswa ketika dia mengambil mata kuliah di luar PT itu dimasukkan sebagai nilai mata kuliah yang ada di kurikulum di PT bersangkutan. Itu kalau ekuivalensi. Tetapi bisa juga kalau tidak ekuivalensi itu mata kuliah yang ada di dokumen kurikulum dan ada di transkrip itu nggak perlu diambil lagi karena nanti nilai dari sekolah bersangkutan itu memang mungkin tidak akan masuk di transkrip karena transkrip itu kan mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi bersangkutan. Tapi ada semacam lembar pendamping transkrip yang itu didampingi oleh SK Dekan. Kalau di ITB seperti itu. Jadi misalnya ada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ITB di luar ITB, kemudian dia dapat nilai, maka nilai itu maka mata kuliah yang diambil di tempat lain itu tidak bisa masuk transkrip, tetapi mata kuliah yang ekuivalen itu tidak usah diambil lagi, jadi nggak ada. Jadi di transkrip itu tidak 144 SKS, misalnya 141 SKS, karena 3 SKS-nya itu diekuivalensikan dengan mata kuliah tertentu di tempat lain. Tapi nilai ini tidak masuk di transkrip, tapi di lembar pendamping transkrip, di mana lembar ini isinya adalah nilai di mana mata kuliah ini diambil dan juga kalau ada sertifikat atau lembar apapun itu dari universitas bersangkutan, kemudian ditambah SK Dekan yang menyatakan bahwa mahasiswa bersangkutan mengambil ini dalam program ini dan segala macam. Itu kalau di kami sibuk seperti itu. Berarti di transkrip bisa jadi mahasiswanya tidak tertulis 144 SKS ya Pak Aswin? Betul. Transkripnya ya? Ya, betul. Tapi nanti yang di lembar satunya lagi itu memenuhi kekurangan SKS-nya gitu, Bu. Iya. Kebetulan di kita juga ada Pak Aswin namanya surat keterangan pendamping ijazah. Berarti kurang lebih sama ya Pak Aswin ya, beda nama, terus kita masukkannya di dalam situ ya Pak Aswin ya. Ya. Dan ada SK Dekan. Kalau di kami ada SK Dekannya. Jadi ada surat keputusan dari dekan bahwa mahasiswa ini memang resmi mengikuti program ini karena bisa saja programnya bukan MBKM ya Bu ya, bisa saja misalnya pertukaran pelajar dan seterusnya gitu. Biasanya nanti dekannya itu membuat list nama mahasiswa, kemudian universitas, program studi, mata kuliah yang diekuivalensikan setara dengan berapa SKS gitu. Kepada Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Aswin? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada untuk sesi diskusi berarti sampai di sini. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini bahwa program MBKM itu pada dasarnya adalah bukan program yang wajib ya. Artinya ini sebagai pilihan yang mahasiswa bisa mengambil ataupun tidak. Sehingga kita masih bisa menggunakan kurikulum kita yang sudah running sekarang. Tinggal kita sesuaikan bagaimana cara kita mentransfer jika ada mahasiswa yang akan mengambil program MBKM. Nah, pada dasarnya program MBKM itu karena mahasiswa ada program yang dia akan mandiri di luar kampus, maka sebaiknya diberikan dosen pembimbing. Tujuannya adalah supaya monitoring dan evaluasinya lebih jelas, dan setiap program studi tentunya sudah harus menetapkan bahwa MBKM itu akan dilaksanakan pada satu semester berjalan, maka program studi juga harus sudah mempersiapkan bagaimana dengan sistem konversi atau ekuivalen untuk hasil nilai mahasiswa.
Oke, itu adalah kesimpulan dari saya. Kita akan lanjutkan materi acara berikutnya adalah ini karena secara daring ya Pak Aswin. Acara berikutnya simbolis penyerahan sertifikat. Jadi saya akan tampilkan sertifikat untuk Pak Aswin yang nanti akan kami kirimkan via email. Baik, Bu. Oke, ini adalah secara simbolis sertifikat yang kami berikan kepada Bapak Aswin Indra Prasta, ST, MT, MM, PhD, atas partisipasi Bapak Aswin sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dalam rangkaian kegiatan hibah kerjasama kurikulum MBKM, Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 melalui video conference Zoom. Dengan demikian kami mewakili Universitas Budi Luhur mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang Pak Aswin berikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami untuk membantu kami dalam pelaksanaan program MBKM di Universitas Budi Luhur. Sama-sama. Acara ya, amin. Terima kasih Pak Aswin. Acara berikutnya kita akan foto bersama kepada Bapak dan Ibu. Mungkin bisa diaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke, saya ambil dulu capture-nya ya Bapak Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, berikutnya kami punya khas nih Pak Aswin, ada yang disebut dengan salam budi luhur. Jadi bentuknya seperti ini, kita mengangkat tangan sebelah kanan. Bapak Ibu silakan kita foto dalam salam budi luhur. Saya akan capture, saya mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi kurikulum MBKM. Semoga ilmu yang diberikan Bapak Aswin dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aswin dan seluruh pejabat dan dosen Budi Luhur yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aswin, sampai ketemu lagi. Sama.